Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana dari kelas 22 2A Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai etika bisnis dalam keuangan dan akuntansi. Ada poinnya, yaitu ada 4. Pertama, definisi manajemen keuangan. Manajemen yang memperolehkan atau acquisition, pembayaran atau pembelanjaan, financing, dan manajemen aktiva dengan tujuan secara menyeluruh dari satu perusahaan, sehingga dapat diartikan bahwa manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Kedua, peran etika bisnis dalam manajemen keuangan. Pertama, bertanggung jawab terhadap 3 keputusan pokok: pemerolehan, acquisition, pembiayaan, pembelanjaan, financing, dan manajemen aktiva secara efisien. Kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Ketiga, menghadapi tantangan dalam mengelola aktiva secara efisien dalam perusahaan yang terjadi pada pesaing antar perusahaan, perekonomian dunia yang tidak menentu, perubahan teknologi dan tingkat inflasi dan bunga yang berfluktuasi. Ketiga, tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan mengeluarkan nilai perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Seorang manajer juga harus mampu menekan arus peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Keempat, standar-standar etika manajemen keuangan terbagi menjadi 5, yaitu kompeten, confidentiality, integritas, objektivitas, dan kelima, resolusi konflik etis. Competence mempertahankan tingkat sesuatu kompetensi personal dengan pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Kedua, melakukan tugas profesional mereka sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar teknis. Ketiga, menyiapkan laporan lengkap dan jelas untuk memperoleh informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Ketiga, confidentiality, menahan diri dari menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dalam pekerjaan mereka kecuali bila diizinkan atau keperluan hukum untuk melakukannya. Menginformasikan pada bawahan mengenai kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pekerjaan mereka. Ketiga, menahan diri dari untuk menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dalam pekerjaan mereka untuk keuntungan tidak etis atau ilegal, baik secara pribadi maupun melalui pihak ketiga. Integritas adalah perlindungan terhadap dalam sistem dari perubahan yang tidak terautorisasi, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Objektivitas, mengkomunikasikan informasi secara adil dan objektif, mengungkapkan penuh semua informasi relevan yang dapat diharapkan untuk mempengaruhi pemahaman. Kedua, resolusi konflik etis, diskusi masalah tersebut dengan atasan langsung, kecuali ketika muncul unggulan yang terbalik dalam hal masalah, harus disajikan ke tingkat manajerial berikut yang lebih tinggi. Kedua,
Jika atasan langsung adalah Chief Executive Office atau serta kewenangan meninjau terima, mungkin kelompok seperti komite audit, komite eksekutif, dewan direksi, dewan pengawasan, atau pemilik. Ketiga, menjelaskan isu-isu etika yang relevan dengan diskusi rahasia dengan penasihat. Tujuan untuk memperoleh permasaman yang lebih baik. Tentu saja mungkin tindakan konsultasi pengecaran sendiri secara kewajiban hukum dan hak-hak mengenai konflik etika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.